Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Aku dibesarkan oleh ayah tiri. Dia bekerja di luar kota dan tak pernah pulang selama 5 tahun. Saat bertemu, aku pun menangis. Saat ayah meninggal karena kecelakaan kerja, aku baru berusia 3 tahun. Ibu menikah lagi dan kami tinggal bersama dengan ayah tiriku hingga kini. Ayah tiriku adalah seorang petani yang sederhana. Karena bertambahnya anggota keluarga, maka ekonomi keluarga otomatis bertambah berat. Selain menggarap sawahnya, ayah juga bekerja di pabrik semen dekat desa. Setiap hari banting tulang dari pagi sampai malam. Meskipun ayah tiri, tapi dia selalu memberi perhatian padaku. Dia selalu membelai kepalaku dan menanyakan tentang pelajaranku setiap saat pulang sekolah. Karena takut akan merasa diabaikan, ibu dan ayah tiriku baru merencanakan untuk memiliki anak setelah aku cukup dewasa nanti. Saat aku berusia 10 tahun, aku kehilangan ibu yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Sejak itu, aku tinggal bersama ayah tiri, kakek dan nenek. Karena kondisi kakek nenek yang sakit-sakitan, sama-sama memiliki penyakit jantung, jadi harus selalu minum obat sepanjang tahun dan daya tahan tubuh yang buruk, sehingga kerap bolak-balik ke rumah sakit. Ditambah lagi, aku akan segera masuk sekolah menengah, sehingga biaya pengeluaran pun semakin besar. Jadi, ayah tiriku memutuskan untuk bekerja di luar daerah. Setelah ayah bekerja di daerah, dia selalu mengirimkan uang setiap bulan. Namun, sejak kepergiannya ke kota untuk bekerja sampai sekarang, sudah 5 tahun dia tidak pernah pulang. Aku benar-benar merindukannya. Aku berencana untuk mencari ayah. Sebelum berangkat untuk mencari ayah, aku berpesan pada kakek nenek tentang obat-obatan yang harus mereka makan yang telah aku siapkan sebelumnya. Ketika aku pergi mencarinya, berdasarkan alamat yang tertulis dalam suratnya, aku melihat itu adalah pabrik tambang batu bara. Dari kejauhan, samar-samar, aku melihat bayangan sesosok pria, terlihat agak familiar sekaligus asing, mirip ayahku, tetapi jauh lebih kurus dari ayah sebelumnya. Dia duduk di depan pintu sambil mengunyah roti kukus. Aku melihat lagi, lebih sesama, dan ternyata itu memang ayahku. Di sebelahnya tampak sesosok pria lain yang wajahnya juga hitam penuh dengan abu batu bara. Mereka mengobrol santai, seperti berbicara tentang tahun baru. Tahun baru kami biasanya makan pangsit isian kubis, daging cincang, dan sebagainya. Enak sekali, kata ayah. Kalau tahun baru kami di kampung, biasanya makan hotpot. Makan dalam keadaan panas, mengepulkan asap. Badan pun terasa hangat, kata teman ayah. 5 tahun sudah aku tidak pulang. Entah bagaimana keadaan putriku sekarang. Aku juga tidak tahu bagaimana dengan kondisi orang tuaku. Apakah sehat-sehat saja? Kata ayah, seakan bergumam sambil memasukkan roti ke mulutnya. Bang, apa belum berencana mau pulang juga tahun ini? Aku tahu bang, mau bekerja lagi saat tahun baru nanti demi bayaran 3 kali lipat itu. Tapi bang, sudah bertahun-tahun abang tidak pulang. Sebaiknya abang pulang dulu untuk melihat-lihat keluarga di kampung, kata temannya, seperti mengingatkan ayah. Siapa yang tidak rindu keluarga? Putri tiriku sekarang mungkin sudah duduk di sekolah menengah. Nasibnya benar-benar malang. Sejak kecil ditinggal mati ayah kandungnya, lalu disusul dengan kepergian ibunya.
Aku harus membuatnya bahagia. Tunggu nanti, setelah mengumpulkan uang yang cukup untuk kuliahnya, akan baru pulang. Aku tahu putriku tidak mengecewakanku, katanya kepada rekan kerjanya. Melihat pria yang sedikit pun tidak memiliki hubungan darah denganku, tapi juga seperti ayah kandung itu, aku pun tak kuasa untuk tidak menangis. Namun, tak kusangka ayah mendengar isak tangisku yang tertahan dan menatapku. "Susan, kenapa kamu kesini?" Ayah panggilku lirih dan segera berlari ke dalam pelukannya. Dia berdiri di sana sambil memegang setengah roti sisanya. "Susan, pakaian ayah kotor," kata ayah. Aku melepaskan pelukanmu, kemudian aku berikan pangsit yang dibuat nenek untuknya. Dan hatiku serasa teriris sedih ketika melihatnya memakan pangsit yang sudah dingin itu dengan lahap. "Aku bodoh, kenapa menangis? Bukankah ayah baik-baik saja?" kata ayah. Kemudian memintaku untuk segera pulang, dan dia berjanji akan pulang tahun ini. Aku akan berhasil meraih juara pertama. Diam-diam dalam hatiku bertekad harus menjadi juara pertama, kemudian menjemput ayah dan pulang bersama, merayakan tahun baru bersama dengan segenap keluarga. "Nak, jangan lupa belajar yang rajin, jaga baik-baik kakek, nenek di rumah," pesan ayah. "Ya, tahun baru nanti ayah harus pulang, kakek nenek rindu sama ayah. Aku sendiri akan belajar dengan rajin, dan aku yang akan mencari uang untuk membahagiakan ayah, kakek nenek setelah nanti aku dewasa," kataku sambil menatap mata ayah. Ayah mengelus-ngelus kepalaku sambil tersenyum dan berkata, "Pulanglah, ayah kerja dulu." Lalu ayah kembali ke tempat kerja. Kulihat tangan ayah menyeka air matanya saat berjalan ke tempat kerjanya. Perlahan-lahan bayangan ayah menghilang dari pandanganku. 5 tahun sudah ayah tak pernah pulang, hanya demi untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk biaya kuliahku. Aku berdiri di tempat sambil sesekali mengusap air mataku dan berteriak ke arah tambang, "Ayah, penderitaan hidup kita akan segera berakhir." Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.